Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Dwi Hasantoso. Kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing mengenai menulis. Kebetulan kali ini saya mempunyai topik yang saya akan bahas yang relevan dengan topik live kemarin. Ya, mungkin teman-teman yang kemarin sempat hadir di live saya mengetahui bahwa yang kita bahas pada live kemarin adalah mengenai bagaimana sebuah karya non-fiksi yang sifatnya lebih bersifat formal, kemudian lebih bersifat kaku, lebih bersifat informasi data-data, informasi hasil riset, informasi hasil penelitian, atau berdasarkan pemikiran logis, pemikiran akademis terkadang, tetapi bisa dibuat unik, berbeda dengan karya non-fiksi lainnya. Nah, itu ternyata bisa ya, kita setelah bahas kemarin, ternyata kita bisa membuat karya non-fiksi itu berbeda gitu. Bahkan saya memberikan contoh-contoh beberapa karya fiksi saya yang ya memang tidak terlalu unik, tapi setidaknya bisa menjadi contoh untuk menjelaskan pembahasan kemarin di mana sebuah karya non-fiksi itu bisa di unik. Ya, saya menjelaskan beberapa buku-buku non-fiksi saya, buku dari bisnis dan marketing, ada sekitar 8 ya, yang itu masing-masing mempunyai keunikan tersendiri, walaupun itu tadi keunikannya mungkin relatif ya, tapi artinya tetap buku saya ini relatif unik karena ya itu tadi saya mengacu kepada tips-tips yang telah diberikan untuk pembuatan karya non-fiksi yang unik gitu. Nah kemudian dari live kita kemarin ada pertanyaan, timbul pertanyaan, yaitu apakah kita bisa membuat kita bisa membuat karya fiksi juga unik gitu dibanding dengan karya fiksi yang lain, tidak hanya karya non fiksi. Ini pertanyaan menarik tentunya gitu, dan walaupun secara sederhana bisa dijawab tentu bisa, tapi tentu memerlukan penjelasan dan alasan-alasan yang logis dan teman-teman bisa terima ya. Kalau secara alasan sederhananya ya karena jangankan karya fiksi ya, karya non fiksi saja yang sifatnya itu tadi saya jelaskan, sifatnya formal, sifatnya juga tidak ada imajinasi penulis yang boleh dimasukkan dalam tulisan, tidak boleh ada opini penulis yang dia bisa dimasukkan dalam tulisan, akan tetapi karya yang sifatnya benar-benar menampilkan data objektif, menampilkan fakta-fakta dan informasi, itu saja bisa dibuat unik, berbeda dengan karya fiksi yang lain yang sejenis, apalagi karya non fiksi ya, apalagi kita bicara karya fiksi yang mengandalkan kepada imajinasi dan opini dari penulis. Tentu kita bisa membuatnya jauh lebih unik, jauh lebih berbeda jika kita bisa mengolah sebuah karya fiksi tersebut dengan baik sehingga menjadi berbeda atau unik dengan yang lain gitu. Oh ya teman-teman, sebelum saya melanjutkan, mungkin teman-teman yang ingin ditanyakan kembali, selamat bergabung Kak Eros ya, Kak Rayani Ajeng juga. Uh, Sebelum kita lanjutkan, mungkin teman-teman yang ingin ditanyakan tadi seperti kemarin nanti pertanyaan di akhir sesi yang menarik tadi itu, apakah karya non fiksi juga bisa dibuat unik? Mungkin teman-teman ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ya dalam kolom komentar sehingga kita bisa langsung untuk menjawabnya. Saya bisa langsung menjawabnya dan kemudian saya bisa melanjutkan ke penjelasan berikutnya gitu. Tapi kalau belum ada ya nggak apa-apa, saya jelaskan dulu topik pada hari ini dan teman-teman mungkin bisa menanyakan hal-hal yang terkait dengan topik hari ini ataupun terkait dengan topik live kemarin ataupun juga mungkin hal-hal di luar topik tapi masih terkait dengan dunia tulis menulis, teman-teman juga bisa menanyakannya ya. Oke, kita bisa lanjutkan kembali. Selamat datang Kak Farmasi Notes, Kak Nam Hisa Fashion ya. Selamat bergabung. Nah sekarang kita lanjutkan kembali bagaimana atau tips bagaimana supaya karya fiksi itu adalah menjadi karya yang unik gitu ya. Sebagai gambarannya karya fiksi itu bisa bermacam-macam teman-teman ya, bisa berbentuk cerita pendek, bisa berbentuk puisi, kumpulan cerita pendek atau bahkan cerita panjang seperti novel ya. Ya ini salah satu novel saya bikin ini adalah termasuk dalam karya fiksi yang panjang. Nah, itu bisa dibuat unik. Ada beberapa tips yang disampaikan yang saya dapat informasinya dari berbagai sumber yang memang memberikan beberapa tips untuk membuat sebuah karya fiksi itu menjadi sebuah karya fiksi yang unik dan menarik untuk dapat dibaca oleh pembacanya ya gitu. Saya akan jelaskan poin per poin dari tips tersebut. Terus juga saya coba untuk menjelaskannya dengan novel-novel yang telah saya bikin ya, yang telah saya buat ada 7 atau 8
yang saya tidak mengatakan novel-novel saya ini unik ya, akan tetapi setidaknya mungkin saya tetap berusaha dalam setiap novel yang saya tulis adalah novel seunik mungkin, semampu saya. Nah, itu tentu saya juga mengacu kepada tips-tips yang telah disampaikan oleh para pakar menulis fiksi yang saya rangkumkan dalam nanti kita dalam sesi ini. Nah, saya akan jelaskan, novel ini bisa menjadi agak unik atau unik karena mengacu pada tips ini, seperti ini gitu. Lagi-lagi bisa jadi uniknya mungkin tidak besar, bisa jadi uniknya sedikit, akan tetapi tetap ada yang unik karena saya mengacu pada tips ini. Bahkan mungkin bisa menjadi unik yang besar ya. Nah, selain menggunakan novel-novel ini, saya juga akan mencoba menjelaskannya dengan novel-novel lain yang saya paham, yang saya tahu, yang bisa menjadi contoh juga untuk menjelaskan bagaimana tips-tips yang disampaikan oleh para ahli menulis fiksi ini bisa diterapkan gitu. Tentu ya itu pemahaman saya, dan mungkin teman-teman nanti ada yang ide buku lain atau novel lain atau buku tulisan fiksi lain yang bisa jadi contoh, ya bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti saya juga akan sampaikan juga ke teman-teman yang mengikuti sesi ini ya, sehingga bisa tahu. Saya akan bacakan komentar dari teman-teman tadi gitu. Atau juga mungkin kalau ada yang ingin dikoreksi atau dikritisi dari yang saya sampaikan, teman-teman juga dapat disampaikan di kolom komentar, sehingga teman-teman juga dapat saya sampaikan komentarnya ke sesi ini, sehingga teman-teman yang lain pun juga dapat menyaksikan sesi dari live ini gitu. Nah, ya, oke, kita mulai yang tips yang pertama, yaitu tips yang pertama adalah sebuah karya fiksi itu bisa menjadi karya fiksi yang menarik dan juga unik dibandingkan dengan karya fiksi lainnya yang sejenis, katakanlah satu genre, misalnya genre romantis, ataupun genre edukasi, ataupun mungkin juga genre science fiction, atau mungkin juga genre misalnya genre misteri, yaitu dengan dibandingkan dengan karya fiksi yang satu genre itu bisa menjadi unik. Yang pertama adalah kita harus memilih. Selamat bergabung Kak Cantika Banu. Kita sekarang sedang membahas mengenai bagaimana cara kita membuat suatu karya fiksi itu menjadi unik ya dibandingkan dengan karya fiksi yang lain dalam genre yang sama. Ya, itu kita baru mau masuk ke tips yang pertama ini. Tips yang pertama adalah kita harus mempunyai premis yang menarik. Nah, premis ini sebenarnya adalah merujuk pada dasar atau konsep utama dari sebuah tulisan, yaitu di mana kita harus bertumpu pada yang pertama adalah konflik, kemudian tujuan, dan juga asumsi yang akan ditelusuri dalam cerita. Nah, jadi dengan kita mengolah konflik, mengolah tujuan dari tulisan cerita, dan juga mengolah dari mengolah dari asumsi dari suatu cerita, dari suatu alur cerita, kita akan menghasilkan keseluruhan karya fiksi yang unik gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya karena kita harus dengan kita melakukan memperhatikan premis-premis yang akan menarik dan juga membuat unik berbeda dengan yang lain, di mana itu juga berarti kita fokus pada asumsi, kepada konflik, dan juga kepada tujuan penulisan. Kita dapat membuat tulisan atau karya fiksi kita menjadi berbeda dengan karya fiksi yang lain, yaitu dengan cara yang pertama membalik keadaan yang umum. Artinya seringkali cerita itu kan hanya menggunakan satu genre ya, misalnya genre romantis ya, udah genre romantis aja gitu. Nah, kita bisa membuat suatu karya fiksi itu menjadi unik dengan menggabungkan beberapa genre, misalnya misteri dan romantis. Misalnya ya misteri, ya apalah misteri kriminal kayak, atau misteri pembunuhan misalnya, kita hubungkan dengan kisah cinta misalnya. Itu kan tentu akan menjadi unik, beda dengan novel-novel yang hanya berkisah cinta saja, ataupun novel-novel bergenre kriminal yang hanya bercerita mengenai masalah kriminal. Nah, kalau itu digabungkan, tentu akan menjadi suatu cerita yang unik. Walaupun ya untuk menggabungkan dua genre tersebut yang mungkin secara umum itu berbeda, pasarnya berbeda, cara gaya bahasanya berbeda, gaya penulisannya berbeda, tentu akan lebih sulit ya, tingkat kesulitannya akan lebih tinggi daripada kita membuat novel satu genre. Tapi ya itu tadi, jika kita berhasil membuat berbagai genre dijadikan dalam satu karya tulis fiksi, katakanlah novel, itu tentu akan menjadi menarik lagi. Nah, itu salah satunya ya, bagaimana kita membuat premis yang berbeda itu dengan kita menggabungkan genre-genre beberapa genre menjadi satu cerita. Nah, itu
Yang pertama dari apa namanya tips untuk bagaimana kita harus membuat premis yang menarik. Kemudian yang kedua adalah selain kita membuat gabungan genre, kita juga bisa membuat suatu kisah dalam satu genre, akan tetapi kisah tersebut mempunyai konflik yang menarik. Nah, inilah yang saya coba nih. Sebelumnya saya mungkin lebih banyak membahas kisah-kisah romantis ya, novel-novel romantis yang ada juga beberapa yang mengandung ataupun ada misi pesan hijrah. Akan tetapi memang itu benar-benar cerita yang romantis yang ya istilahnya sehari-hari lah, mungkin sebagian besar pasangan kekasih dan pada akhirnya menjadi pasangan suami istri pun mengalami hal seperti itu. Akan tetapi saya pada novel yang terakhir yang saya buat ya di bulan ya sekitar Maret April 2023 ini terbit novel Istri Salihah, saya membuatnya dengan sedikit konflik yang berbeda gitu. Yaitu walaupun secara genre tetap genre romantis ya, ya saya gabung lah genre romantis dengan genre hijrah sebetulnya, tapi ya relatif kan dua genre itu mirip-mirip lah, jadi tidak terlalu membuatnya menjadi unik sebetulnya kan. Tapi yang menjadi unik adalah saya membuat konflik yang berbeda dengan novel-novel yang lainnya, baik novel saya lainnya, novel-novel romantis, novel-novel hijrah, dan juga mungkin dengan novel-novel yang lain. Saya tidak bisa menyebutkan novel-novelnya karena terus terang ya itu teman-teman lebih paham mungkin ya, teman-teman yang suka baca novel ya. Sementara saya mungkin juga sedikit membaca novel lain karena memang waktu saya terbatas ya. Jadi mungkin teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar nih. Misalnya, oh saya ada kok novel yang lebih konfliknya lebih menarik seperti ini. Teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar yang kita nanti akan saya sampaikan di dalam forum ini, nanti bisa diskusikan lagi gitu ya. Nah, ini sekali lagi membuat konflik yang unik sebagai upaya untuk membuat premis yang menarik dari suatu karya fiksi itu bisa dibuat dengan konflik yang menarik ya, yang inilah konflik yang unik dan lebih tajam gitu ya. Ini memang ceritanya sama lah dengan novel saya yang katakanlah novel tentang cerita pernikahan pengantin baru ya, ini Merawat Takdir Cinta lah. Ini sebetulnya secara konflik sama, tapi kalau Merawat Takdir Cinta itu lebih kepada sifat konflik rumah tangga ya, konflik internal yang ya mungkin relatif sehari-hari biasa kita alami lah dalam kehidupan rumah tangga gitu. Akan tetapi kalau untuk yang terima kasih Kak Kadal Bakar atas pemberian semangatnya. Kita lanjutkan lagi ya. Ya untuk yang novel Istri Salihah ini saya berbuat konflik berbeda karena background dari tokoh utama cerita novel ini yaitu seorang Andini ya, seorang wanita, kemudian juga seorang Adrian, mereka teman kantor sebetulnya di sebuah perusahaan consumer good. Mereka juga lulusan universitas, kemudian mereka sama-sama berada dalam satu divisi marketing. Mereka sering melakukan kegiatan bersama, di mana Adrian adalah seorang event assistant manager, kemudian si Andini adalah social media spesialis yang banyak meliput kegiatan event di lapangan sehingga mereka sering bertemu. Nah, sebetulnya itu cerita biasa, ya, memang kok secara konflik biasa, tapi yang tidak biasa adalah mereka ternyata punya kehidupan yang agak berbeda dengan kebanyakan pasangan. Yang artinya mereka tuh ya karena di kota metropolitan dan mereka orang-orang lapangan istilahnya ya, mereka banyak dekat dengan kehidupan malam gitu ya, terutama di tempat-tempat hiburan malam gitu. Jadi ketika mereka masih berpacaran pun mereka sangat dekat, mungkin berapa hari sekali mereka ke tempat hiburan malam gitu. Pun setelah mereka menikah, mereka pun masih melanjutkan itu. Nah, itulah mungkin berbeda dengan ketika pacaran yang mereka sama-sama berkunjung ke tempat hiburan malam pun itu untuk untuk menikmati hari mereka lah. Jadi relatif tidak ada konflik di situ. Akan tetapi setelah mereka menikah, yang membuatnya unik adalah kemudian Adrian pindah bekerja di sebuah perusahaan minuman beralkohol yang memang target pasarnya adalah tempat-tempat seperti itu ya, tempat-tempat hiburan malam itu adalah target utama, sehingga akhirnya membuat Adrian ya lebih sering ke tempat hiburan malam tidak bersama Andini gitu, sehingga ini tentu menimbulkan konflik yang berbeda dengan konflik rumah tangga biasa ya, karena Andini pun sudah tahu kehidupan di tempat hiburan malam seperti apa, akan tetapi selama ini dia selalu pergi ke sana bersama Adrian. Akan tetapi setelah mereka menikah, justru Adrian tiap malam selalu pergi ke tempat hiburan malam, tapi untuk melakukan pekerjaannya tidak bersama Andini. Nah, itu
ini konflik yang saya coba bikin berbeda ya dengan novel-novel saya yang sebelumnya, yang konflik rumah tangganya adalah lebih konflik rumah tangga yang ya istilahnya sehari-hari lah, konflik rumah tangga yang sifatnya mainstream gitu. Jadi ya yang ya masalah, mungkin masalah perhatian, masalah waktu, masalah mungkin kalau udah punya anak, masalah anak, atau masalah menentukan, ya bahkan mungkin sekedar menentukan apa namanya, kostum apa yang dipergunakan ketika kan mengunjungi suatu resepsi keluarga atau acara keluarga gitu. Itu bisa jadi kan konflik ya konflik kecil gitu. Nah itu konflik-konflik kecil yang biasanya ada dalam sebuah novel gitu. Nah kali ini saya memang membuatnya dengan premis yang agak berbeda. Itu konfliknya adalah ke dunia malam ya, yang walaupun mungkin secara banyak juga orang menganggap itu suatu hal yang biasa, tapi mungkin bagi banyak pembaca, terutama target pembaca novel saya ya, untuk konflik seperti itu agak berbeda gitu. Nah, apalagi ya itu tadi ternyata di sana lebih karena setiap hari Adrian harus mengunjungi tempat hiburan malam, itu membuatnya kompleksitas masalahnya menjadi besar. Nah, itulah yang saya mencoba membuat premis yang berbeda dengan membuat konflik yang unik yang berbeda dengan yang lain, setidaknya dengan novel-novel yang lain, sehingga pembaca novel saya bisa merasakan suatu ya tanda petik sensasi lah, artinya beda dengan ini ternyata beda nih dengan yang biasa tulis oleh Dwi Hasantoso misalnya. Itulah jadi tips untuk membuat suatu karya fiksi menjadi unik ya memang ya dengan kita membuat konflik yang unik, yang tidak seperti biasa gitu. Kemudian juga bisa jadi kita menghadirkan ide-ide yang kontroversial, yaitu terus terang ini saya belum sampai ke tahap yang seperti itu gitu di novel-novel saya ya, karena memang kalau ide kontroversial mungkin tempat hiburan malam walaupun bagi saya itu sudah kontroversial, mungkin bagi banyak orang masih sesuatu yang umum ya, mungkin ada lebih kehidupan malam yang lebih mendalam lagi yang itu lebih kontroversial, misalnya saya tidak bisa sebut ya dalam forum ini, tapi teman-teman mungkin sudah bisa paham lah apa yang jauh lebih kontroversial dari sekedar minuman keras di dalam tempat hiburan malam. Nah itu bisa jadi itu bisa lebih diolah lagi gitu untuk membuat suatu karya tulis yang unik. Saya juga belum pernah baca sih, tapi setidaknya pernah baca resensinya. Ada seorang ya penulis terkenal lah ya yang dia menjadikan dulu skripsi dia waktu dia lulus dari kriminologi UI, yaitu sebagai novelnya, yaitu bercerita tentang ya kehidupan seperti itulah ya, kehidupan ya itulah ya kehidupan cinta, tanda petik cinta berbayar di sebuah tempat hiburan malam. Itu tentu kalau itu buku itu ya pasti lebih kontroversi lagi dan pasti lebih unik gitu. Tapi ya tiap penulis kan pasti punya misi sendiri, punya arah sendiri. Jadi ya saya memang tidak sampai ke situ. Tapi kalau misalnya sampai ditulis sedalam itu tentu akan lebih unik lagi gitu. Nah, jadi makanya saya ulangi lagi, tips pertama untuk membuat sebuah karya fiksi itu menjadi unik, yaitu yang pertama adalah kita membuat premis yang menarik, di mana premis itu merujuk kepada premis itu adalah basic atau dasar dari arah suatu tulisannya. Jadi dia fokus kepada konflik, kepada asumsi, dan kepada tujuan dari penulisan. Nah, itulah yang bisa dibuat. Caranya misalnya dengan menggabungkan berbagai genre, misalnya genre romantis dengan genre misteri, itu akan lebih menarik daripada kita hanya membuat genre romantis sendiri dan genre misteri terpisah gitu. Kemudian juga kita menghadirkan konflik yang unik, dan juga ada kita menghadirkan ide-ide yang kontroversial. Itu bisa dipilih dari tiga itu mana yang akan dipilih untuk membuat premis yang menarik. Walaupun sih kalau dari saya itu hanya sekedar bukan sekedar ya, itu adalah untuk tips untuk membuat sebuah karya fiksi itu menarik, kan? Tetapi kalau memang kita tidak mempunyai visi menulis ke arah situ, ataupun kita yang penting adalah menyampaikan pesan kita, ide kita, ya tidak masalah lah, tidak unik. Toh tidak semua itu harus unik, tetap bisa dinikmati oleh pembaca kita gitu kan. Istilahnya tetap satu novel dengan novel yang lain, walaupun genrenya sama, genre romantis misalnya, ya tetap saja masing-masing punya cerita, punya keunikan yang berbeda, sehingga walaupun secara konsep penulisannya itu tidak unik, tapi tetap tiap-tiap buku itu unik, sehingga ya nggak perlu dipaksakan lah kita membuat kita harus unik, harus membuat konflik yang se ekstrim mungkin, atau harus membuat
eh, ide-ide yang kontroversial nggak perlu juga sih. Tapi kalau memang kita eh, visi kita, misi kita menulis seperti itu dan kita mungkin punya kemampuan untuk itu ya, karena yaitu saya tadi bisa bilang kalau untuk yang menulis kontroversial, apalagi misalnya katakanlah dunia dunia malam yang sangat dalam lah ini ininya gitu, ceritanya itu tentu ya kita harus paham di situ, dan itu tidak semua orang punya ya pemahaman itu. Terus terang saya juga tidak punya pemahaman seperti itu, tidak punya pengalaman seperti itu sehingga saya juga tidak mengolah novel Istri Salia ini sedalam itu. Tapi setidaknya apa yang saya pahami mengenai dunia malam itulah yang saya tulis, yang menjadikan novel saya ini setidaknya unik dibandingkan dengan novel-novel saya sebelumnya. Terlepas apakah itu dibandingkan dengan novel novel romantis religius yang lain mungkin tidak terlalu unik, ya sama dengan yang lain nggak masalah kan? Karena toh setiap novel, setiap buku itu pasti unik. Prinsip saya seperti itu. Jadi itu yang pertama ya teman-teman ya, bahwa kita harus membuat premis yang menarik. Kalau kita membuat suatu tulisan fiksi kita itu unik ya, lagi-lagi kita bicara fiksi bukan hanya novel ya. Teman-teman yang yang lagi sekolah pun suka mendapat tugas bahasa Indonesia membuat karangan bebas, itu juga membuat karya fiksi sih. Jadi tetap prinsip ini bisa digunakan untuk bahkan tulisan sesederhana itu, tidak perlu harus seperti novel ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita membuat karakter yang kompleks. Ya memang karakter itu adalah kan tokoh ya, tokoh dari cerita kita gitu. Bisa itu tokoh utama, bisa itu tokoh ya, bisa tokoh antagonis, kemudian tokoh protagonisnya, kemudian juga tokoh pembantu, tokoh kemudian tokoh sekedar tokoh pendukung, ataupun ya sekedar tokoh istilahnya ya figuran gitu kan. Itu tetap semua punya karakter. Nah, apabila kita ingin sebuah tulisan kita lebih unik dari yang lain, kita bisa membuatnya dengan membuat karakter yang kompleks dari tokoh utama misalnya, atau tokoh utamanya mungkin karakternya nggak kompleks, tapi tokoh antagonisnya tuh kompleks gitu. Misalnya dia mempunyai banyak karakter yang bisa jadi karakter itu mungkin bahkan bertentangan ya antara satu dengan yang lain. Ini saya kasih contoh sederhana saja. Misalnya dia punya karakter yang dianggap umum itu karakter yang buruk, akan tetapi dianggap umum juga itu karakter yang baik. Mungkin misalnya saya bisa memberikan contoh, kalau teman-teman mau koreksi bisa koreksi ya, tapi setidaknya saya bisa terima kasih Kadar Bakar, bagaimana cara orang yang kita suka menjadi lebih baik. Ini maksudnya bagaimana ya, pertanyaannya, bagaimana cara orang yang kita suka menjadi lebih baik. Oh itu ya mungkin maksudnya kita ingin merubah ya siapa orang yang ya kalau kita suka, saya asumsikan mungkin Kadar Bakar ya masih suka ya, belum jadian gitu berarti ya kalau bisa dikoreksi ya Kak ya kalau misalnya saya salah. Nah, untuk menjadi lebih baik sih bisa melalui banyak cara ya. Ya antara lain di novel-novel saya ini kan sebetulnya ada 4 novel yang ini ya, novel Merawat Takdir Cinta, Istri Salihah, kemudian novel Setengah Abad, dan itu ada juga ada novel ini Semua Bisa Kena. Itu adalah sebetulnya novel hijrah juga ya, karena intinya adalah ketika suatu pasangan ingin membuat mereka menjadi lebih baik, apalagi setelah mereka menikah gitu ya. Apalagi jika dalam kasus yang novel yang Merawat Takdir Cinta ini misalnya, di mana ada seorang pria yang mencintai, menyenangi seorang wanita yang wanita itu sangat solihah gitu. Sebenarnya prianya itu merasa dia secara agama ya, walaupun dia orang yang baik-baik ya secara sosial ya, dia juga tidak macam-macam, dia juga karyawan, dia lulusan universitas yang terbaik, kemudian dia juga pekerja di perusahaan yang baik, akan tetapi dia merasa secara agama dia benar-benar kurang gitu. Nah itu tentu kalau keadaan seperti itu, apabila kesadaran dia untuk wah saya menyenangi si A karena saya senang banget sama dia, tapi dia solihah, ada dorongan dari dalam novel ini ya, saya berusaha menjelaskan bahwa seseorang itu bisa merubah dirinya jika dia ingin memantaskan diri dengan orang lain yang dianggap lebih baik. Jadi misalnya di novel ini seorang Adi, yang tadi saya bilang dia biasa-biasa saja secara agama, bahkan mungkin kurang. Kemudian dia mencintai seorang Indah yang sangat salihah.
kemudian dia ingin menembak Indah ya, menjadikan Indah kekasihnya, tapi dia ada kesadaran dia harus merubah dirinya lebih baik, setidaknya pantaslah untuk menjadi kekasihnya Indah gitu. Ya walaupun Indah pada akhirnya dia tidak mau, dia memang wanita yang berprinsip tidak mau pacaran ya, artinya ya kalau udah saling kenal, kalau memang udah saling senang ya menikah gitu ya. Nah itu tentu tantangan berat lagi bagi Adi gitu. Nah sampai akhirnya dia tanda petik melamar ya, melamar Indah, dia masih belum yakin dia bisa, tapi dia bertekad kuat untuk berubah. Nah kemudian untungnya si Indah menerima lamarannya gitu. Nah tentu setelah proses lamaran diterima, kemudian mereka menikah, nah itu justru bagaimana si Adi untuk tantangan dia menjadikan dirinya menjadi pantas sebagai imamnya Indah gitu. Bagaimana seorang imam itu setidaknya sama baiknya lah dengan makmumnya gitu. Nah, ya apalagi makmumnya itu adalah seorang wanita yang salihah, tentu dia harus meningkatkan dirinya lebih baik. Nah, jadi mungkin gambarnya begitu ya Kak Kadal Bakar ya, bahwa yang kita bisa lakukan untuk menjadi orang lebih baik itu bukan berarti kita harus merubah orang itu, belum tentu. Bisa jadi kita lah yang berubah gitu. Kalau ternyata evaluasi kita ini yang kurang baik ternyata gitu. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu, atau kita juga bisa merubah orang lain itu, misalnya seperti misalnya novel ya inilah, novel Setengah Abad lah, ini ceritanya berkisah mengenai seorang pria 40 tahun parubaya yang sangat sangat berhasil secara dunia ya. Manusia secara umum menganggapnya dia sangat berhasil. Dia menjadi posisi direktur di usia 40 tahun. Kemudian dia menikah bahagia dengan cinta pertamanya, walaupun awalnya dia gagal untuk mendapatkan cinta pertama tersebut. Kemudian dia punya sepasang putra-putri yang salihah, yang baik, dan istrinya juga bisnis konsultan arsitekturnya berkembang pesat dan menjadi perusahaan konsultan arsitektur yang terkenal. Kehidupan mereka sangat sempurna gitu, akan tetapi ternyata ada kesia-siaan yang dilakukan oleh seorang pradana, kisah pria dalam novel ini, yang dia sering sia-siakan, yaitu adalah ya kalau kita merujuk ini terus terang novel hijrah ya, jadi ada merujuk pada satu hadis yang mengatakan bahwa orang ada sering mensia-siakan waktu luang dan juga kesehatannya untuk melakukan hal-hal yang tidak ditujukan untuk perbaikan diri secara manusia, untuk bertakwa, untuk menyembah kepada Sang Pencipta gitu. Jadi istilahnya menghabiskan waktu untuk dunia lah. Itulah yang dia sering lakukan. Nah, dalam konsep di novel ini justru bagaimana dia merubah menjadi lebih baik, si istrinya itulah, si Maudinya lah yang kemudian mengingatkan bahwa ya harusnya tidak hanya dunia yang diperhatikan, tapi juga dia memperhatikan persiapan di akhirat. Nah itu, jadi Kak Kadal Bakar ya, untuk berubah orang menjadi lebih baik itu bisa kita yang berubah kalau memang kita merasa kitanya yang kurang baik, atau kita bisa merubah calon pasangan kita atau pasangan kita kalau memang dia belum baik, tapi tentu dengan cara-cara yang pendekatan yang pas gitu. Artinya ya kalau kita bicara tadi seorang istri mengingatkan suami, tentu kan di mana-mana suami adalah pemimpin ya, dan di mana-mana pemimpin mempunyai sifat yang tidak mau dipimpin, dia tidak mau menerima masukan, tapi dia mau menerima saran. Nah itu, jadi menyampaikannya ya si Maudi dalam novel ini ya dia dalam konteks memberi saran, bukan memberi masukan gitu. Jadi sehingga dapat diterima dengan baik. Nah begitu ya Kak Kadal Bakar ya, kurang lebih untuk menjadi lebih baik ya menjadikan orang lain lebih baik, yang orang lain yang kita suka, yaitu bisa berbagai cara ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Ini pertanyaan bagus ya, walaupun mungkin agak keluar konteks dari pembahasan mengenai bagaimana kita membuat karya fiksi yang unik, akan tetapi ya masih berkaitan juga karena memang isi novel-novel ya setidaknya novel-novel saya lah secara umum adalah seperti itu juga gitu. Nah kurang lebih seperti itu Kak Kadal Bakar, semoga bisa membantu ya. Kalau masih ada yang tanyakan, Kak Kadal Bakar bisa menanyakan lagi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi nih, sampai mana ya? Oh ya, sampai tips yang kedua, yaitu untuk membuat sebuah karya fiksi menjadi karya fiksi yang unik, yaitu yang pertama yaitu adalah dengan kita membuat karakter yang kompleks ya. Nah, saya kembali lagi memberi contoh karakter yang kompleks itu bisa, misalnya kalau teman-teman tahu ya, pasti udah tahu cerita ini, entah legenda, entah kisah nyata tapi yang dibesar-besarkan, saya kurang paham. Tapi kalau kita melihat
teman-teman pasti sudah tahu ya cerita Robin Hood ya. Nah, Robin Hood itu kan sebetulnya karakter yang kompleks gitu. Di sisi lain dia adalah orang yang sangat membela rakyat kecil yang tertindas. Kemudian dia suka memberikan sumbangan, dia memberikan apa namanya, memberikan harta untuk rakyat-rakyat miskin. Akan tetapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, dia memberikan harta itu dari hasil merampok, mengambil harta orang lain. Walaupun dalam konteks cerita itu adalah dia mengambil harta orang yang zalim ya, orang kaya, para bangsawan yang tidak memperhatikan rakyat kecil, mungkin juga mendapatkan hartanya antara lain dengan cara menindas rakyat kecil dengan memberikan pajak misalnya. Nah itu tentu kan karakternya yang kompleks ya. Orang bisa melihat dari berbagai sisi, bisa melihat dari dia sebagai seorang dermawan, Robin Hood, ataupun juga dia bisa melihat dari sisi bahwa dia adalah mengambil harta orang lain yang jahat untuk diberikan kepada orang yang dijahatin dan orang itu miskin gitu. Nah itu jadi karakter dari Robin Hood itu adalah karakter yang kompleks sebetulnya ya. Orang terserah memandang aja sudut pandang apa gitu kan. Tapi setidaknya di situ ada karakter yang secara umum dianggap bagus ya, atau suka bersedekah, memberi, dan ada karakter yang dianggap kurang baik ya, dia suka mencuri harta orang lain. Nah itu apabila kita berhasil membuat sebuah karya fiksi yang dengan karakter karakter yang kompleks seperti ini ya, tentu akan lebih unik ya. Cerita Robin Hood sangat-sangat legend ya, dan tidak ada cerita lain yang hampir mirip-mirip dengan Robin Hood. Karena apa ya, memang cerita Robin Hood itu unik sekali gitu, karena ada berbagai karakter yang menyatu dalam dirinya. Nah itulah satu contoh bagaimana kita membuat sebuah karya fiksi itu menjadi unik dengan membuat karakternya yang kompleks gitu ya. Terlepas saya tidak paham apakah Robin Hood itu cerita asli, cerita nyata, ataukah cerita fiksi, benar-benar fiksi ya. Tapi setidaknya ini menggambarkan bagaimana kita bisa membuat suatu karya fiksi itu menjadi menarik dengan menampilkan karakter yang mempunyai karakter yang kompleks, yang bahkan bisa jadi bertentangan antara sifat baik dan sifat buruk yang dianggap dari sudut pandang umum ya. Jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah bagaimana membuat suatu karya fiksi menarik itu pertama dengan membuat premis atau alur cerita yang berbeda. Yang kedua adalah dengan kita menampilkan karakter dari tokoh-tokohnya yang juga adalah orang yang berbeda gitu ya, orang-orang yang dengan karakter yang kompleks. Nah, kemudian yang ketiga adalah selamat bergabung Kak RJ ya. Kita lanjutkan lagi untuk mengenai tips untuk membuat karya fiksi menjadi unik. Yang ketiga adalah dengan kita membangun suatu dunia yang kreatif. Di sini adalah kita biasa kan membuat novel selalu dalam banyak ya, satu keadaan nyata ya, seperti novel-novel saya lah, novel-novel saya yang merawat tali cinta ya, cerita romantis ya, kemudian Istri Salihah juga cerita romantis walaupun backgroundnya adalah dunia kehidupan malam. Kemudian juga misalnya semua semua bisa kena, ini cerita romantis walaupun ada sisi-sisi edukasi mengenai penderita penyakit serangan jantung gitu kan. Tetapi sebenarnya ada cerita nyata gitu. Nah, untuk membuat sebuah karya fiksi menjadi unik, bisa jadi kita membuatnya itu keluar dari dunia nyata gitu. Jadi misalnya kita bisa membuat seperti misalnya science fiction gitu, atau misalnya fiksi ilmiah gitu. Jadi cerita-cerita masa depan. Ya film Star Trek lah misalnya ya, itu kan menggambarkan bagaimana sesuatu kejadian yang kalau dari ukuran sekarang itu tidak nyata gitu. Bahkan mungkin hanya sekedar angan-angan aja gitu ya, bisa seperti itu, kita melanglang buana dari satu planet ke planet yang lain, kemudian di planet yang lain itu ada makhluk hidup juga seperti kita. Itu kan sesuatu tidak nyata. Itu membuat Star Trek itu lebih unik gitu kan. Walaupun ada banyak cerita, banyak film, tapi salah satu film yang diingat adalah Star Trek, kemudian juga Star Wars ya, itu adalah karena dia menampilkan hal yang tidak umum, tidak biasa, sehingga menjadikan kisah fiksi tersebut jadi unik gitu. Beda dengan mungkin banyak film-film mengenai cerita drama yang kita sudah lupa karena ya itu cerita biasa ya, kehidupan biasa sehari-hari, sehingga kita tidak terlalu mengingatnya gitu ya. Nah, ataupun juga kita bercerita misalnya cerita mengenai bahkan ini film dinosaurus lah gitu kan, atau film Jurassic Park, itu kenapa kita masih ingat sampai sekarang gitu kan? Karena itu unik ya, situasi
kehidupan purba itu tidak ada di situasi sekarang gitu, sehingga ketika dibuat cerita seperti itu kita lebih mudah mengingatnya karena unik gitu. Nah itu makanya salah satu trik atau salah satu tips untuk membuat sebuah kisah itu menjadi unik dan juga lebih lama dikenang, lebih lama diingat adalah dengan kita menciptakan dunia yang kreatif, artinya dunia yang di luar dunia nyata gitu. Walaupun ya itu tadi kalau kita bisa membuat cerita kreatif dunia di luar dunia nyata itu secara pas, bisa jadi menjadi karya yang bagus. Akan tetapi kalau kita tidak membuat secara pas, bisa menjadi kita justru menganggapnya aneh gitu ya. Seperti contoh lah, kisah misalnya ada kisah cinta di tahun 2023 ini, kemudian seorang pria menjemput kekasihnya untuk acara makan malam bersama, tapi dia menjemputnya dengan mobil terbang. Ya itu kan terasa aneh. Mobil terbang memang adalah suatu fiksi ya, sampai sekarang belum ada. Akan tetapi ketika dia digabungkan dengan situasi nyata sekarang, tentu tidak pas, sehingga tidak menarik gitu kan. Bahkan bukan sekadar tidak unik, bahkan tidak menarik, bahkan mungkin menimbulkan kontroversi. Nah makanya kita walaupun menciptakan dunia yang kreatif di luar dunia nyata itu untuk sebuah karya fiksi itu menjadikan sebuah karya fiksi itu unik, akan tetapi tetap kita harus secara pas menempatkannya ya, bukan sekedar kita hanya menempatkan karya tersebut dengan cara tidak pas. Nah, jadi itu yang tips yang ketiga ya. Tips yang ketiga adalah memang seperti itu gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah kita membuat plot yang tak terduga. Jadi tips untuk membuat sebuah karya fiksi itu menjadi menarik atau menjadi unik lah ya, terutama ya. Kalau menarik itu relatif ya, artinya menarik yang nggak unik pun bisa menarik gitu. Tapi kalau unik ya tentu itu berbeda dengan yang lain gitu. Nah, kita membuat plot yang tidak terduga gitu. Artinya cerita satu alur cerita itu bisa jadi berubah secara total, secara signifikan pada satu sesi tertentu yang tidak diduga oleh pembaca sebelumnya gitu ya. Nah itu tentu juga tidak mudah sih, karena kita harus mempunyai kejutan-kejutan juga gitu. Nah, terus terang untuk hal seperti itu di novel saya belum menerapkan, karena memang saya juga misi saya menulis bukan untuk membuat kejutan, tapi untuk ada hal-hal nilai-nilai yang ingin saya tanamkan, saya sampaikan kepada pembaca. Jadi itu tidak harus melalui bentuk-bentuk tulisan yang sifatnya adalah kejutan. Akan tetapi sedikit banyak saya juga mungkin ada memberi kejutan, tapi memang tidak secara langsung ya. Ini misalnya nih di novel Semua Demi Cinta, di sini memang di awal ceritanya ini menggunakan konsep cerita fast forward ya. Jadi artinya dari masa sekarang kembali ke masa lalu, kemudian balik lagi ke masa sekarang, balik lagi ke masa lalu. Nah, inilah yang kemudian inilah yang kemudian saya buatnya pertama adalah kehidupan di masa sekarang, di mana ada seorang pemilik perusahaan besar yang kemudian marah pada suatu meeting karena dia menganggap timnya, anak buahnya semua itu tidak bekerja baik, tidak bekerja sesuai arahannya gitu. Nah itu kan orang akan membayangkan, oh berarti ini akan bercerita langsung mengenai seorang bos gitu. Jadi novel ini akan langsung dimulai cerita dari sudut pandang seorang bos gitu ya. Akan tetapi itu hanya sekedar 1 halaman 2 halaman saja gitu. Ternyata di bagian bagian berikutnya langsung beralih kepada seorang mahasiswa yang baru lulus, yang kemudian dia ada acara wisuda, dia diri keluarga dan juga oleh kekasihnya waktu itu. Nah, ini kan tentu walaupun tidak terlalu mengejutkan, tapi juga jadi menimbulkan pertanyaan bagi pembacanya gitu, bahwa tadi bercerita mengenai bos, kemarin kok cerita mahasiswa, sebetulnya hubungannya apa? Nah, itu jadi kejutannya bukan dalam kejutan alur cerita yang sudah mengalir tiba-tiba berubah total gitu kan, tapi kejutannya adalah karena novel ini menggunakan alur fast forward, cerita ke depan, kemudian cerita ke belakang, cerita ke depan lagi, cerita ke belakang lagi, sehingga seolah-olah itu ada semacam sedikit kejutan lah dalam setiap babnya gitu, karena arah ceritanya itu selalu bergerak depan dan belakang. Walaupun pada akhirnya di beberapa bab pembaca udah tahu bahwa dari maju dan mundur peristiwa ini itu dari seorang yang sama, tokoh yang sama gitu, sehingga ini sebetulnya bukan cerita orang berbeda atau bukan satu alur cerita yang berbeda, tapi cerita perjalanan hidup seseorang, akan tetapi
bergeraknya dari depan ke belakang, dari depan ke belakang. Nah, itu adalah cara saya membuat tulisan ini unik dengan membuat plot yang tak terduga, walaupun tak terduganya bukan tak terduga sama sekali ya, artinya misalnya ceritanya tadi ke kanan tiba-tiba terus belok ke kiri, itu tuh ya memang konsep saya tidak menulis seperti itu, tapi setidaknya konsep yang saya tulis adalah saya mencoba membuat kejutan-kejutan kecil, yaitu dengan membuat alur penulisan yang fast forward tadi gitu, sehingga setidaknya ya ada kejutan-kejutan kecil lah yang menambah kenyamanan, menambah nilai hiburan dari pembaca, dan juga bisa mendapatkan misi-misi dari novel-novel yang saya tulis ini gitu. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi penerapan untuk pembangun plot yang terduga itu bisa bermacam-macam sih, tidak harus juga benar-benar cerita yang benar-benar drastis berubah. Bisa jadi ya tadi perubahan-perubahan kecil ya yang dalam suatu cerita itu bisa terjadi gitu. Nah, itu yang tips yang keempat. Kemudian tips yang kelima adalah gaya penulisan yang khas. Ya, bisa jadi walaupun ceritanya itu satu genre, walaupun ceritanya itu karakter penulisnya karakter tokoh utamanya adalah tidak terlalu kompleks, relatif sama gitu. Kategoris antagonis, kalau protagonis, kemudian juga plotnya juga relatif tidak memang ada tidak terduganya, tapi relatif masih bisa diduga lah, bukan benar-benar berubah total secara plot cerita. Kemudian dari sisi ceritanya juga dunia nyata aja, bukan dunia science fiction ataupun dunia yang di luar dunia nyata. Akan tetapi dengan membuat gaya penulisan yang unik, yang berbeda, bisa jadi membuat karya fiksi tersebut adalah karya yang unik pula gitu, karya yang tidak karya tulis yang berbeda dengan karya tulis yang lain, karya fiksi yang lain. Walaupun saya bilang ya, unik itu belum tentu bagus. Bagus itu juga belum terlalu unik, tapi itu pilihan penulis. Bisa jadi dia, yang penting saya pastikan unik dulu. Masalah bagus gak bagus nanti itu adalah penilaian pembaca. Bisa jadi begitu. Makanya salah satu cara untuk membuat suatu penulisan fiksi itu adalah unik adalah kita bisa melakukan beberapa hal ya. Yang pertama adalah kita menggunakan bahasa yang indah. Jadi kan ya seringkali dalam katakanlah novel romantis biasa lah itu menggunakan bahasa puitis gitu. Ketika misalnya seorang pria merayu kekasihnya wanita itu dengan bahasa-bahasa yang indah gitu ya. Itu ya di satu sisi mungkin dunia nyata ya jarang lah, kecuali mungkin pujangga yang merayu kekasihnya dengan bahasa yang seindah itu gitu, mungkin jarang sekali kan. Tapi karena dia ingin membuat novelnya unik, dia membuat novelnya seolah-olah seorang pria biasa, artinya bukan seorang pujangga, bukan seorang penyair, kemudian wanitanya juga wanita biasa, bukan penyair, bukan pujangga, tapi mereka bisa saling bertukar pantun, bertukar kata-kata dengan secara bahasa-bahasa indah, bahasa-bahasa yang sangat puitis gitu. Nah, itu bisa jadi buat seperti itu juga sih, artinya itu setidaknya membuat novel tersebut menjadi novel yang puitis, sehingga ya itu mungkin bisa disebut gabungan antara novel dan puisi, sehingga menjadi unik. Bisa jadi seperti itu juga. Atau mungkin justru adalah dialog yang tajam, artinya konflik yang dibuat dalam suatu novel tersebut adalah konflik yang dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sangat tajam, sangat keras gitu. Jadi istilahnya bukan misalnya konflik antara seorang sahabat dengan sahabat yang lain yang secara umum mungkin tidak akan berkata sekeras itu gitu. Dalam konteks umum belum tentu kualitasnya bagus atau bagus sekali. Demikian pula tidak unik juga berarti belum tentu bagus ya. Kalau kita bicara unik dan tidak unik, kita bicara mungkin inilah mobil lah ya. Kalau mobil pun bisa dibilang sekarang mobil satu dengan mobil yang lain, mobil mewah bahkan dengan mobil yang tidak mewah mungkin hampir sama. Karena apa? Setiap mobil itu dibuat dengan satu satu software ya, CAD apa seorang tahu lah, itu yang softwarenya sama gitu. Jadi tentu hasil yang disamakan, hasil yang dihasilkan ada kesamaannya. Itu sama dengan kalau kita mengetik sama-sama dengan Microsoft Word ya, tentu apapun mungkin tulisannya bisa beda-beda sekali gitu, kemudian panjang pendeknya tulisan bisa beda-beda, tapi tetap bentuknya adalah tulisan gitu kan. Nah,
Karena ya softwarenya ada software tulisan. Nah itu sama dengan model mobil itu, apapun bentuk mobil sekarang hampir bisa dibilang streamline-nya model-model itu hampir sama gitu kan. Ya, jadi ya kita nggak secara bentuk desainnya, secara garis besarnya itu ada kesamaan, tapi ya tetap kualitas itu walaupun tidak unik, Mercy dibanding dengan apa namanya dengan mobil biasa Toyota misalnya itu ya tetap Mercy lebih bagus kan, kualitasnya jauh lebih bagus daripada Toyota, walaupun Toyota pun Toyota Camry dengan Toyota yang ya Agya lah misalnya tentu beda kan kualitasnya kan, walaupun ya itu tadi mungkin ada desain-desain yang relatif sama. Nah itu sama dengan buat tulisan gitu. Jadi walaupun tulisan itu tidak unik, akan tetapi bisa jadi kualitasnya bagus gitu. Kalau dia bisa ditulis dengan kualitas yang bagus pula gitu kan. Tetapi kalau misalnya kita tidak walaupun unik tapi kita tidak menulisnya bagus, tetap aja ya itu tetap tulisan yang unik tapi secara kualitas tidak bagus gitu. Kemudian pembaca mungkin bisa jadi tidak mencapai target yang yang diharapkan gitu. Pembaca tidak bisa menangkap pesan dari penulis tersebut karena mungkin terlalu unik gitu ya. Misalnya kita bicara model mobil yang ya kalau kita bilang odong-odong tuh unik ya untuk model mobil ya. Nah, tetapi kan mungkin jarang lah orang yang mau menggunakan odong-odong untuk keperluan sehari-hari gitu. Walaupun modelnya unik ya karena itu tadi secara kualitas desain ya mungkin juga ya karena dibuat oleh bengkel ya bukan oleh pabrik ya secara kualitas bahannya pun juga kurang bagus gitu. Nah, itu penggambarannya teman-teman ya. Jadi lagi-lagi kita bicara unik di dalam kita bicara bagaimana membuat sebuah karya fiksi yang unik. Unik bukan berarti bagus, berkualitas. Tidak unik bukan berarti tidak berkualitas. Akan tetapi kalau kita bisa membuat suatu karya tulis fiksi yang unik sekaligus berkualitas, ya itu tentu akan nilainya lebih daripada karya fiksi yang tidak unik tapi berkualitas itu. Makanya ya kita bahas di tips-tipsnya di pembahasan ini ya. Nah, jadi kita sudah bahas 5 tips dan kita bahas tips yang ke-6 untuk selamat gabung ke Jun 24. Jadi saya kembali bahas adalah tips yang ke-6. Tips yang ke-6 adalah tema yang mendalam. Nah, tema yang mendalam itu ya tentu tema-tema yang sifatnya bisa dibilang bisa kontroversial atau juga bisa kita sebut temanya adalah tema yang berat ya. Jadi misalnya tema kisah bicara novel inilah romans lah hubungan antara pria dan wanita, bisa jadi itu ya cerita di kampus, cerita di kantor, cerita di lingkungan sosial, itu adalah cerita dengan tema-tema yang relatif ringan, tema-tema yang tidak terlalu dalam dan tidak terlalu berat. Akan tetapi misalnya kita bercerita kisah kisah cinta dalam sebuah pergerakan kemerdekaan suatu negara gitu, di mana negara tersebut dijajah oleh negara asing. Nah, tentu di sini kan nilainya lebih dalam ya, karena yang dibahasnya bukan sekedar masalah cinta-cintaan saja, bukan masalah bucin-bucinan, budak cinta, tapi juga masalah nasionalisme, masalah bagaimana mereka memperjuangkan idealisme, bagaimana mereka melakukan strategi berjuang untuk mencapai kemerdekaan negaranya. Nah, itu tentu akan lebih dalam lagi gitu ya. Walaupun ya kalau kita bicara masalah pergerakan kemerdekaan, mungkin bagi bangsa Indonesia itu relatif ya kita sudah terbiasa lah dengan cerita seperti itu ya, karena memang negara kita itu sudah terbiasa dengan ya pergerakan perjuangan 45 lah gitu. Mungkin ada cerita lagi yang mungkin tidak seluas kisah cinta dalam suatu perjuangan kemerdekaan, tapi juga masalah yang berat dan kompleks, misalnya dalam pergerakan buruh lah gitu ya, misalnya kan buruh kan pasti ada perjuangan untuk menuntut hak mereka gitu, baik untuk di perusahaannya ataupun dalam keseluruhan konteks buruh keseluruhan. Nah, bagaimana misalnya antara seorang pria dan seorang wanita yang adalah aktivis buruh, mereka sedang berjuang untuk istilahnya menggolkan suatu undang-undang ataupun juga setidaknya menggolkan ide-ide mereka untuk dapat diterima oleh para pemegang kekuasaan agar mereka lebih diperhatikan lagi. Nah itu tapi sambil juga bercerita kisah cinta. Nah itu tentu kan kisah cintanya akan ada pembahasan yang mendalam dan mungkin agak kontroversial lah. Nah itulah yang membuat menjadi unik gitu. Jadi pembahasan yang
kontroversial tersebut akan menjadikan sebuah karya fiksi tersebut unik gitu. Apalagi misalnya tidak terkait dengan isu-isu yang lebih berat lagi ya, misalnya isu-isu yang terkait dengan isu-isu SARA misalnya ya, untuk walaupun kisahnya adalah kisah cinta gitu, ataupun juga isu-isu yang terkait dengan misalnya dengan isu-isu nilai-nilai moral gitu ya, artinya ya saya nggak perlu sebut inilah ya, contohnya banyak lah teman-teman ya, pokoknya nilai-nilai moral yang dibahas dan dipertentangkan di dalam sebuah karya fiksi tersebut. Dan tentu dengan pertentangan-pertentangan ini akan membuat sebuah karya fiksi itu menjadi karya fiksi yang unik juga gitu, sehingga karya fiksi tersebut juga menjadi karya fiksi yang berbeda dengan yang lain. Tapi lagi-lagi untuk membuat karya seperti itu juga butuh ada resikonya ya, butuh yang pertama adalah resikonya butuh riset yang lebih mendalam. Apabila penulisnya tidak mempunyai pengetahuan dan knowledge yang dalam mengenai hal tersebut, misalnya mengenai perjuangan buruh, penulis itu adalah bukan aktivis buruh, ataupun katakanlah pergerakan mahasiswa ketika menghadapi ketidakadilan gitu, penulisnya adalah bukan aktivis mahasiswa, tentu ya harus risetnya akan lebih dalam, dia akan lebih banyak melakukan riset baik secara literatur maupun secara langsung dengan mewawancarai pihak-pihak yang memang adalah pelaku dari tokoh seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam cerita yang akan ditulis gitu. Nah, itu jadi tadi itu pasti akan memerlukan waktu yang lebih lama daripada kita menulis kisah cinta biasa yang kita sendiri pun pasti sudah mengalaminya gitu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, resikonya di situ ya kalau kita menggunakan tema penulisan mendalam. Pertama, kita risetnya akan dalam, terutama jika kita tidak paham ataupun tidak berada dalam lingkungan cerita tersebut. Kemudian yang kedua adalah tema-tema yang kontroversial bisa jadi malah menjadi tanda petik blunder. Artinya kita mengambil tema misalnya tema moral ya, tema penyimpangan moral misalnya. Akan tetapi ketika kita membahas itu dalam sebuah novel kita justru terpeleset. Artinya kita malah dianggap melakukan pembelaan terhadap sesuatu hal yang oleh masyarakat umum dianggap itu penyimpangan moral misalnya. Nah, itu kan bisa jadi novel kita mungkin oleh sebagian kecil kalangan itu menjadi novel yang dianggap bagus karena sesuai dengan aspirasi mereka. Tetapi secara umum ya itu dianggap novel yang tidak benar, novel yang di luar etika, dinilai norma, di norma sosial, di luar bahkan norma agama, sehingga ya secara umum akan dianggap bukan novel yang berkualitas gitu. Walaupun tujuannya sebetulnya bukan untuk mencari kontroversi dari sebuah penyimpangan moral, akan tetapi justru dia ingin hanya membahas sisi-sisi dari penyimpangan moral tersebut pada sebuah novelnya sebetulnya berkisah cinta. Jadi dia tidak terlalu mendalam ke situ, akan tetapi kalau dia salah menulis, resikonya justru ya itu tadi akan menjadi dianggap novel yang tidak sesuai dengan masalah pergerakan moralnya begitu. Nah, itulah makanya teman-teman tetap harus hati-hati ya ketika membuat tema yang dalam ya. Artinya kalau memang teman-teman pertama merasa tidak mampu, yang kedua takut terpleset, ya lebih baik kita mencari tema-tema yang biasa tapi juga tidak ada resikonya gitu. Toh ya tadi kita membuat karya fiksi yang tidak unik itu bukan berarti tidak berkualitas. Kita membuat karya fiksi yang biasa itu bisa jadi berkualitas. Kita membuat karya fiksi yang unik bisa jadi itu juga nggak berkualitas gitu. Tapi ya memang unik gitu ya. Jadi ya saya contoh tadi odong-odong ya. Kalau odong-odong sih unik dibanding mobil-mobil yang lain. Tapi kan apakah teman-teman mau pakai untuk kegiatan sehari-hari? Nah itu ya itulah jawabannya teman-teman ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, pembahasan 6 tips menarik, tips untuk menjadikan sebuah karya fiksi yang menarik ya. Saya coba ulangin lagi sebagai rekap dari pembahasan kita hari ini. Yang pertama adalah tips pertama adalah membuat premis yang menarik. Premis itu adalah merujuk pada dasar atau basic dari suatu alur cerita, yaitu yang menggunakan basis dari konflik, kemudian asumsi, dan juga membuat dari basis dengan tujuan dari penulisan. Nah, itu bisa dibuat berdasarkan hal tersebut buat menjadi menarik. Misalnya kita menggabungkan
beberapa genre dalam satu cerita. Kemudian kita membuat konflik yang unik, yang berbeda dengan biasanya. Kemudian kita juga menghadirkan ide-ide yang kontroversial ya. Jadi ya yang istilahnya yang diperdebatkan lah dalam masyarakat. Itu tentu akan menjadikannya unik sebuah karya tulis tersebut gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita pergunakan karakter yang kompleks dari tokoh-tokoh yang ada di dalam novel tersebut gitu. Nah, itu dengan adanya tokoh-tokoh yang karakternya yang kompleks, misalnya perpaduan antara karakter yang positif dengan yang negatif sekaligus, tentu itu akan membuat karya tersebut jadi unik. Ya misalnya saya kasih contoh tadi adalah karya Robin Hood ya. Robin Hood itu kan ya unik lah gitu ya. Terlepas itu mengundang pro dan kontra gitu, kontroversi bagaimana sosok Robin Hood itu sebenarnya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita membangun dunia yang kreatif. Itu tipsnya yang ketiga ya. Artinya kita menciptakan cerita yang di luar dunia nyata ya. Misalnya science fiction gitu ataupun kita cerita mengenai masa depan lah. Saya kasih contoh tadi film Star Trek atau film Star Wars itu kan menjadikan unik, menjadikan bahkan bestseller kisah kisah dari fiksi tersebut ya karena memang dia tidak bercerita dunia nyata sehingga orang lebih mudah menerima, lebih mudah mengingat dan lebih istilahnya mungkin lebih excited gitu ketika membaca ataupun menyaksikannya dalam bentuk film. Nah itu ada bentuk ketiga ya. Tapi ya, lagi-lagi seperti saya tekankan kita harus menempatkannya secara pas. Jangan kita membuat cerita cerita tidak nyata tapi yang memang tidak di sarana nalar manusia pun tidak mungkin juga gitu. Sehingga justru akan menimbulkan pertanyaan ketika orang membaca tulisan tersebut walaupun tulisan tersebut unik gitu. Nah, itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah kita membuat plot yang tak terduga yaitu di mana cerita yang pembaca sudah menduga arahnya akan ke satu tujuan akan tetapi pada kenyataannya pada suatu ketika akan secara tiba-tiba berbalik ke tujuan yang lain gitu. Bahkan bisa jadi 180 derajat berbeda. Nah, itu tentu akan menjadikan cerita itu unik gitu ya. Ya, lagi-lagi itu harus mendapatkannya secara pas gitu ya. Dan tidak juga harus semua cerita fiksi itu adalah tiba-tiba berubah dari tujuan semula karena itu tergantung dari visi dan misi dari penulisnya gitu. Kalau dia tujuannya adalah tidak untuk mengagetkan tanda petik pembaca kan, tapi bagaimana pesan-pesan atau misi-misi yang atau nilai-nilai yang akan ditanamkan oleh penulis itu dapat sampai diterima oleh pembacanya ya tidak harus juga dipaksakan suatu alur plot cerita itu bisa berubah total drastis di akhir cerita gitu. Jadi ya tetap ini adalah pilihan. Sekali lagi unik bukan berarti berkualitas, kemudian tidak unik juga berarti tidak berkualitas. Jadi ya unik adalah pilihan ketika kita bisa menghasilkan sebuah karya tulis yang berkualitas ya. Selamat datang Kak Alexandra ya. Saya lanjutkan lagi. Kemudian yang kelima adalah kita membuat gaya penulisan yang khas. Jika kita tidak ingin membuat cerita kita plotnya begitu berubah drastis, jika kita tidak ingin membuat alur yang kontroversial, jika kita tidak ingin membuat karakter dari tokoh-tokoh cerita kita itu karakter yang sangat kompleks, tapi kita ingin tetap membuat tulisan kita menjadi unik, ya kita bisa membuatnya dengan yang pertama bahasa yang indah, itu akan menjadikan tulisan kita unik. Kemudian juga dialog yang tajam, misalnya konflik-konfliknya diceritakan dengan bahasa-bahasa tajam yang keras, yang kontroversial, yang tidak umum di dalam masyarakat, di dalam membaca dalam segmen pembacanya, itu akan menjadikan unik gitu. Atau juga adegannya yang kuat ya, artinya benar-benar setiap alur cerita itu diceritakan secara kuat, karakternya secara detail dijelaskan setiap scene dan scene. Nah itu ya, lagi-lagi itu tergantung pilihan dan juga tentu kemampuan dari penulis untuk membuat scene-scene yang seperti ini gitu. Nah, yang keenam adalah tentu adalah tema yang dalam ya, artinya cerita yang tidak biasa, cerita yang misalnya mengandung isu-isu sosial, isu-isu moral, kemudian juga isu-isu yang terkait dengan ya mungkin isu-isu agak-agak inilah penyimpangan moral lah, penyimpangan perilaku. Nah itu bisa jadi menjadi sebuah tulisan yang
yang menarik gitu, yang unik gitu ya. Akan tetapi tadi resikonya adalah kalau kita salah menulis, kita salah menempatkan apa namanya bahasa, menempatkan ide, bisa jadi tulisan kita justru dianggap tulisan yang tidak pantas misalnya tanda petik ya, sehingga malah walaupun kita menulisnya dengan kualitas, tulisan kita relatif tidak berkualitas juga gitu. Jadi teman-teman itu kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan walaupun tidak unik dalam arti unik yang total, semua novel saya juga dibuat dengan keunikan sendiri-sendiri ya. Tetap beberapa novel saya mengacu kepada 6 dari tips keunikan yang disarankan untuk dibuat dalam kisah-kisah novel ini gitu ya. Jadi yang misalnya ini saya Isi Solihah ya, ini adalah uniknya adalah karena dia bercerita ya sedikit kontroversial lah mengenai kehidupan suami istri yang mereka dekat dan 2 malam. Kemudian bagaimana mereka berusaha untuk berubah. Nah ini teman-teman bisa lihat di etalase ya, untuk novel itu ada di etalase 1 sampai etalase 6. Teman-teman bisa untuk yang Isi Solihah diklik dan teman-teman bisa baca sinopsisnya di sana. Jadi teman-teman jika masih ragu untuk membeli ya bisa bertanya dulu kepada saya melalui live ini, bisa melalui live besok untuk menanyakan. Selamat bergabung Kak Bagas. Kita sudah selesai nih membahas mengenai tips membuat karya fiksi yang unik, dan sekarang saya sedikit menjelaskan novel-novel saya Kak ya, karena memang itu juga ada keunikannya gitu Kak. Untuk Istri Salia ini juga bercerita mengenai itu tadi agak kontroversial ya, kehidupan malam dari suatu pasangan istri yang masih baru ya. Nah itu bagaimana mereka melaluinya, bagaimana mereka menjadi lebih baik lagi. Nah ini teman-teman bisa melihat sinopsisnya, kemudian bisa bertanya kepada saya melalui kolom komentar ataupun juga bisa melalui video-video saya. Pilih saja video saya apa saja, nanti bertanya mengenai novel ini. Nanti saya akan jawab melalui live besok, ataupun juga bisa melalui kalau saya buat video kalau perlu, dan nanti saya akan tag ke akun teman-teman yang bertanya ya. Nah itu ini jadi mumpung juga dalam periode sampai tanggal ya sampai ya masih ada cukup sampai semingguan lebih tuh teman-teman masih bisa dapat voucher ya untuk pembelian ini gitu, baik di dalam live ataupun pembelian di etalase ataupun di video. Nah itu teman-teman bisa mendapatkan voucher yang nilainya lumayan itu, sehingga ya hitung-hitung juga untuk free ongkir lah, apalagi kalau teman-teman dapat free ongkir itu udah dapat free ongkir, dapat voucher lagi, tentu akan menguntungkan bagi teman-teman ya. Jadi silakan dilihat-lihat dulu di etalase. Kalau untuk novel di etalase 1 sampai 6 itu ada sinopsisnya, teman-teman bisa baca sinopsisnya. Jika ingin ditanyakan bisa ditanyakan kepada saya, dan kalau memang udah yakin teman-teman bisa langsung klik ya, mumpung sedang ada voucher pembelian yang cukup lumayan gitu. Nah kemudian novel yang berikutnya adalah novel Merawat Takdir Cinta. Ini juga berkisah pengantin baru sih, sama dengan Istri Salihah, hanya memang bedanya kalau di Istri Salihah ada kontroversinya adalah mengenai kehidupan dunia malam yang dijalani oleh kedua tokoh pasangan suami istri baru ini, pengantin baru ini. Nah kalau di Merawat Takdir Cinta memang mereka kehidupannya relatif normal sih, bukan kehidupan yang dekat dunia malam. Akan tetapi yang menjadi keunikan dari cerita novel ini adalah si tokoh prianya merasa dia belum merasa pantas jadi imamnya tokoh wanita gitu ya. Jadi si Adi tokoh prianya yang menikahi Indah, seorang wanita yang sangat solihah, sementara Adi merasa dia bukan pria yang soleh, jauh dari soleh, padahal dia setelah menikah dia menjadi imamnya adalah seorang Indah yang sangat salihah. Nah itu tentu ada pertentangan batin bagaimana Adi memantaskan dirinya untuk menjadi istri dari seorang Indah yang salihah. Nah itu keunikan dari novel ini. Nah ada lagi novel yang unik ya, ini semua bisa kenal. Nah, ini novel mengenai kisah penyintas serangan jantung. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, kata-kata penyakit jantung, kata-kata serangan jantung itu sangat sedikit di dalam novel ini, karena sebagian besarnya adalah tetap kisah romantis percintaan antara seorang Doni dengan seorang Nindya dan juga seorang Sarah ya. Ya gimana mereka bertiga bisa menjadi saling mencinta, yaitu ya teman-teman bisa baca di sini ya, dan sebelumnya bisa baca di sinopsis di etalase gitu. Tapi tetap itu adalah inti atau sebagian besar dari cerita novel ini. Mengenai serangan jantung itu hanya bahas secara halus, akan tetapi tetap pesannya adalah
bahwa penyakit jantung itu adalah hasil dari perbuatan kita puluhan tahun, bukan hanya 1-2 tahun. Nah, itu yang akan dijelaskan secara halus dalam novel ini. Walaupun keseluruhan ceritanya tetap didominasi oleh cerita romantis. Jadi, uniknya seperti ini. Jadi, ini jangan dianggap buku kesehatan ya, atau buku mengenai tips untuk sehat. Tapi buku ini adalah buku romantis yang syarat dengan cerita-cerita romantis, tapi ada pesan-pesan untuk kita menjaga kesehatan. Karena ya seperti kita tahu ya, penyakit jantung itu adalah penyakit yang penyakit yang disebut silent killer loh. Jadi bisa tiba-tiba orang yang merasa dirinya sehat kemudian kena serangan jantung bahkan sampai meninggal gitu, dan adalah penyakit pembunuh nomor 1, tidak saja di dunia, di Indonesia pun juga. Jadi ya bukan menakut-nakuti, tapi ya tidak ada salahnya kita belajar mengenai penyakit jantung dengan cara yang menyenangkan, yaitu dengan cara membaca di dalam novel yang menyisipkan pesan-pesan seperti itu. Jadi teman-teman bisa yang mungkin concern terhadap ya kesehatan keluarga lah ya, bagaimana menjaga keluarga kita dari mencegah serangan jantung, ya teman-teman bisa membaca novel ini. Novelnya tidak terlalu mahal, tidak terlalu tebal juga, dan sedang ada voucher ya. Teman-teman bisa beli di live kali ini atau live besok ataupun di Talase, sehingga nanti bisa dapat vouchernya gitu. Apalagi kan sekarang lagi program 88 ya, promosi 88, mungkin teman-teman juga bisa dapat free ongkir. Jadi ya benar-benar double bonus teman-teman bisa dapat kan. Nah, makanya teman-teman ini kalau jangan ragu nih, kalau emang udah yakin beli ya beli aja, mumpung sekarang lagi penawaran yang terbaik gitu ya teman-teman untuk membelinya. Bisa melalui live ini juga dengan klik di etalase. Nah, itu yang cerita unik yang lain. Kemudian unik yang lainnya adalah nih cerita novel Cintaku Berawal dari Pesantren. Memang ini bukan novel romantis ya, karena ini novel semua umur sih. Jadi baik orang tuanya maupun anaknya bisa membaca novel ini, karena memang misi novel ini adalah untuk memberikan alternatif lah, memberikan alternatif pertimbangan bagi anak ya, terutama anak yang baru lulus SD. Jadi memang novel ini juga masih bisa dibaca anak SD, karena memang ataupun anak SMP ya, karena memang bahasanya bahasa yang ringan, tapi juga menyenangkan juga bagi orang tua untuk membacanya gitu. Nah, bagaimana bisa menemukan minat atau setidaknya memberikan pilihan lah, bahwa melanjutkan pendidikan itu ke SMP kah atau ke SMA kah, itu tidak hanya pendidikan yang sifatnya formal, pendidikan umum saja gitu, tapi juga pendidikan agama, pendidikan pesantren yang di situ juga ada pendidikan umum. Jadi jangan dianggap bahwa pesantren adalah pendidikan untuk mereka yang mau jadi ustadz misalnya, atau mau menjadi ulama, kiai, enggak juga gitu. Karena di pesantren juga diajarkan ilmu-ilmu umum sama dengan di sekolah umum, karena kurikulumnya pun sama gitu. Bahkan banyak yang akreditasinya A gitu, 90, 95 ke atas bahkan. Jadi yang ingin masuk pesantren adalah bukan orang yang ingin jadi ahli agama, kiai, tapi adalah seorang yang ahli di bidangnya, akan tetapi juga mempunyai dasar ilmu agama yang bagus, yang tinggi gitu, sehingga ya dia dapat menjalankan kegiatan dunianya, misalnya dia seorang insinyur kah, seorang dokter kah, seorang arsitek kah, seorang mungkin ahli sosial, ahli politik, ataupun juga apapun, tapi dengan dasar agama yang kuat, sehingga ya ada arahan yang jelas gitu. Kalau kita tidak ada basic agama kan seringkali kita juga tidak terarah ya. Kalau kita lihat banyak negara yang penganut ateisnya tinggi ya, seperti katakanlah Jepang gitu. Di Jepang kan sebetulnya walaupun ada agama Shinto gitu ya, tapi itu sebetulnya udah bukan dianut lagi. Mereka umumnya adalah ateis, tapi ya kita lihat kan di kehidupan di sana, bahkan saya dengar ada kursus tersenyum gitu yang sangat mahal ya, bisa 1 jam itu ratusan ribu gitu biayanya. Padahal di kita tersenyum itu anak yang baru lahir pun sudah tersenyum gitu. Nah, di Jepang itu tersenyum aja harus sampai dikursuskan gitu, karena ya itu tadi ya, arahan basicnya itu hanya dunia saja ya. Makanya ya itu tadi, ini sekedar pengantar aja bahwa novel ini juga memberikan option pilihan bagi anak-anak, tidak hanya ada pilihan sekolah umum, tapi juga sekolah pesantren, juga bagi orang tuanya gitu kan, karena keraguan untuk masuk pesantren itu bisa jadi datang dari orang tuanya, bisa jadi juga datang dari anaknya gitu, atau bisa jadi dua-duanya. Makanya buku ini mempunyai 2 sasaran, adalah untuk
mengarahkan kepada anaknya dan juga kepada orang tuanya agar mereka kalau memang ingin mendapatkan atau si anak yang mendapatkan pendidikan agama dan dunia secara seimbang, ya salah satu alternatifnya adalah di pesantren. Dan untuk cara mengedukasinya tentu dengan bahasa novel yang ringan, bahasa novel yang menghibur, bahasa novel yang sangat menyenangkan untuk dibaca gitu, sehingga tidak harus dengan bahasa-bahasa yang ya istilahnya bahasa-bahasa yang menggurui lah, bahasa-bahasa yang memberikan nasihat lah, bahasa-bahasa yang mungkin bahkan kurang apa namanya ya, kadang orang inilah ya, kalau diajarin orang dikasih nasihat agak kurang nyaman gitu. Itu bahasanya jauh dari seperti itu sih. Ini bahasanya yang sama sekali tidak ada kata-kata menggurui, tidak ada menasihati, tapi benar-benar alur cerita yang menceritakan persahabatan 4 orang santri yang ya disitulah menceritakan bagaimana mereka menghadapi kehidupan di pesantren itu dengan menyenangkan, dan akhirnya mereka bisa mendapatkan hikmah dan manfaatnya setelah mereka lulus. Karena cerita ini adalah dari mereka mulai masuk pesantren, kemudian dalam kecepatan yang tinggi itu sampai cerita mereka sudah menjalani karirnya atau pendidikan tingginya gitu. Jadi ya itulah memberikan gambaran bagaimana suatu pendidikan pesantren dilakukan. Nah itu jadi novel ini ya. Jadi tetap ya itu tadi novel-novel saya itu ya mungkin novel biasa tapi punya keunikan juga gitu. Dan sedikit banyak penerapan 6 tips dari membuat novel yang unik seperti yang bahas tadi gitu. Walaupun tidak berarti novel saya itu unik benar-benar berbeda dengan yang lain gitu. Tapi ya nggak masalah, karena saya sebagai penulis punya tujuan, punya visi dalam menulis novel, dan sepanjang itu tercapai ya saya tidak perlu harus membuat unik gitu. Yang penting bisa diterima oleh pembacanya, bisa dianggap bagus oleh pembacanya dan berkualitas. Jadi ya itu nggak masalah. Jadi ya ini sebelum menutup sesi ini, saya ingin ini lagi sekedar menjelaskan bahwa menjadi unik itu bagus, tapi unik belum tentu berkualitas gitu. Tidak unik juga tidak masalah, tidak unik bisa jadi berkualitas. Memang lebih baik adalah berkualitas dan unik, tapi kalaupun kita tidak bisa menjadi unik dan berkualitas, cukup kita menjadi berkualitas saja untuk sebuah karya tulis itu sudah sangat baik. Karena bagaimanapun tujuan karya tulis adalah bagaimana kita bisa mencapai ide-ide kita yang bisa diterima dan bahkan bisa dijalankan oleh para pembaca kita. Nah, itu tujuan teman di situ. Jadi ya menjadi unik itu adalah bonusnya, nilai tambahan dari suatu kita melakukan aktivitas penulisan gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Dan kalau memang belum ada yang ditanyakan, teman-teman bisa ini dipikirkan dulu. Nanti besok live besok, insya Allah saya live lagi, teman-teman bisa menanyakannya dan saya bisa jawab gitu. Ataupun hal-hal lain yang ingin ditanyakan juga bisa ditanyakan mengenai dunia tulis menulis. Jadi teman-teman bisa menanyakannya besok. Dan untuk kali ini kalau memang belum ada pertanyaan, ya teman-teman mungkin sebelum saya tutup ya, saya beri kesempatan 1-2 menit ini teman-teman bisa melihat etalase lagi. Sekali lagi teman-teman bisa lihat etalase 1 sampai etalase 6, itu novel-novel saya, teman-teman bisa baca, bisa klik, kemudian bisa lihat sinopsis saya di sana, bisa pertimbangkan untuk dibeli apa tidak. Dan saya juga telah membahas novel tersebut di VT-VT saya, teman-teman bisa lihat di profil saya, VT-VT saya yang di dalam daftar putar bahas novel itu, teman-teman bisa lihat di situ. Kemudian kalau untuk yang etalase 7 dan etalase 7 dan etalase 12 itu sampai 12 adalah mengenai buku-buku non-fiction yang saya tulis ya, mengenai buku marketing dan bisnis. Itu memang ditujukan untuk teman-teman yang saat ini berkarya ataupun setidaknya teman-teman yang tertarik untuk mempelajari bidang marketing dan bidang bisnis ya. Itu teman-teman bisa dilihat, baca sinopsisnya, mana yang tertarik gitu ya. Kalau yang ditanyakan ke saya. Dan kemudian kalau untuk di etalase 13 sampai etalase 16 sih itu adalah buku-buku itu alat konten ya teman-teman. Untuk melakukan live ini saya punya alat konten, yaitu ada mikrofon ya, kemudian ada tripod dan juga ada ring light, dan kemudian juga saya itulah yang saya tampilkan ya. Jadi kalau teman-teman live saya kali ini ya cukup bagus karena memang suaranya bagus sekali, karena memang ada mikrofon, kemudian juga cukup terang karena ada ring light, kemudian tidak goyang-goyang layarnya karena ada tripod ya. Teman-teman bisa dilihat-lihat ya etalase untuk alat konten tersebut. Dan kalau teman-teman masih ragu untuk membeli, bisa tanya-tanya dulu kepada saya, kemudian nanti saya akan jawab di live berikutnya gitu. Dan
Tapi ya tetap saya sih menyarankan apa yang ada alat-alat konten yang ada di etalase tersebut itu adalah jika teman-teman ingin lebih serius membuat konten, ingin lebih serius mengadakan live, itu alat-alat yang teman-teman harus punya ya. Walaupun mungkin belinya bisa dicicil sih, nggak harus langsung. Mungkin yang paling penting adalah beli ring tripod sama ring lightnya dulu gitu. Kalau ada budget lebih bisa beli mikrofonnya. Jadi ya itu teman-teman bisa jalanilah gitu. Jadi bisa dipertimbangkan. Ya, sekarang bisa dilihat-lihat dulu ya di etalasenya mana yang bisa mau dibeli dulu gitu dan bisa tanya-tanya ke saya nanti saya jelaskan karena saya juga user ya pengalaman menggunakan alat tersebut. Saya tidak hanya memasang ke etalase tapi saya juga sebagai user sekarang. Jadi teman-teman bisa nanya bagaimana cara menggunakannya, bagaimana keuntungannya menggunakannya dan juga bagaimana tips dan trik dalam menggunakannya. Gitu. Terima kasih teman-teman. Jadi ya bisa dilihat-lihat ya teman-temannya etalasenya dan saya akan akhiri dulu live saya ini dan besok kita insya Allah lanjutkan lagi. Teman-teman bisa tanyakan hal-hal yang ditanyakan termasuk barang-barang yang ada di etalase. Jadi teman-teman bisa ya mudah-mudahan besok live sudah bisa, terutama untuk buku-bukunya ya, udah bisa langsung check out di Keranjang Kuning dan bisa dapat voucher loh. Ini voucher ini terbatas loh teman-teman, jumlahnya terbatas, waktunya terbatas ya teman-teman. Jangan sampai kehabisan ya. Ya, jadi teman-teman, sampai sini dulu live saya kali ini. Semoga berguna bagi teman-teman dan semoga memberikan manfaat bagi teman-teman mengenai pembahasan tips-tips membuat sebuah karya fiksi menjadi unik. Baik teman-teman, selamat malam dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.